Oke, lanjut lagi. Selesai dari si tambah ini, kita bakalan bahas tentang yang edit, edit siswa. Sini kita bakalan bahas edit siswa. Nah, untuk bagian edit siswa ini sama kayak tadi kita, jadi awalannya ya masih sama kayak sebelumnya. Terus di sini kita bikin variabel ID yang bakalan dia itu ngambil ID. Jadi kayak $get ID. Dia bakalan ngambil data ID nantinya. Nah, di sini si kita kita bikin $data MySQL query $count select bintang from siswa where ID siswa itu sama dengan ID. Jadi kayak si ID siswa ini kita bakalan jadiin kayak misal nih si $data ngambil data dari select bintang from siswa. Jadi kayak dia ngambil data dari tabel siswa yang ada di database, terus dia ngambil ID-nya. Dia ngambil ID siswa. Nah, ID siswa ini dibuat jadi variabel ID sama si sistemnya. Jadi kayak gini. Jadi $ID get sama dengan ID. Nah, terus juga di sini ada $S. $S ini array ya. Kayak yang tadi tuh, kayak yang di index. Jadi kayak si $S ini buat ngambil data juga yang ada di si data. Ada di $data ini. Jadi kayak $S MySQL fetch array $data. Dia ngambil data yang ada di select bintang from ini bla bla bla. Terus kemudian if I set post update, nah sistem update ini bakalan kepanggil sama button ini ketika kita pencet button update gitu. If I set post update, kita bikin variabel listen, variabel nama, variabel jurusan, ininya post listen, dia bakalan ngambil listen, nama sama jurusan. Jadi kayak nanti variabel ini itu berisi listen, variabel nama berisi nama, variabel jurusan berisi jurusan. Nah, semua variabel ini itu dapatnya dari sini. Jadi ketika kita udah input atau ketika kita udah edit, dia bakalan diambil datanya ke sini. Gitu. Nah, terus berikutnya adalah MySQL query $count update. Karena di sini kan kita edit ya. Edit itu query-nya adalah update. Update nama tabelnya siswa, set Nisan itu sebagai Nisan $, terus nama sebagai $nama, jurusan sebagai $jurusan gitu. Terus where ID. Jadi kayak kita ngambil datanya itu berdasarkan ID. Where ID sama dengan ID. Headernya ini kayak tadi fungsinya dia buat ngembaliin ke halaman awal. Terus ya ini formatednya kayak gini. Terus sama required juga. Ini $s bla bla. Kurang lebih kayak gitu. Untuk sistem edit. Nah, kalau misalkan teman-teman semua belum paham dari penjelasan yang gue jelasin ini, lu semua nanti bisa tanya-tanya ke AI aja nih. Nanti misalkan gue bakalan share di grup nih source code gue, kayak semua source code gue ini, yang nantinya lu tinggal minta AI aja, lu minta, misal lu salin kayak gini, terus lu buka GPT, kayak di sini misal new chat, terus lu minta GPT, jelasin dong fungsi yang ada di PHP ini. Atau gini, jelasin dong semua fungsi yang ada di PHP ini. Nah, kan dia bakalan ngejelasin nih. Kayak ini itu buat apa, ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa, semuanya buat apa. Dan kalau misalkan lu masih belum paham juga, lu minta minta jelasin lagi aja. Ini maksudnya buat apaan? Terus kayak ini buat apaan? Terus si $S ini buat apa? Lu minta GPT aja dah. Nah, itu cara belajar gua waktu itu supaya gua seenggaknya bisa paham lah sama sistem-sistem yang ada di PHP ini gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan belum paham sama penjelasan gue, lu bisa minta GPT aja buat jelasin gitu. Supaya lebih apa ya, lebih masuk aja sama kalian gitu. Jadi untuk bagian edit itu kayak gitu aja. Terus untuk bagian hapus ini sekalian hapus ini nggak banyak. Jadi karena
dia itu cuma satu query, yaitu delete from siswa, dia ngambil datanya berdasarkan ID, terus habis itu dibalikin lagi ke index.php. Udah selesai. Kayak gitu doang. Jadi untuk penjelasan gue tentang database siswa cukup sampai sini aja. Terus untuk berikutnya gue nggak tahu lagi sih mau ngapain. Semoga aja ntar gue kepikiran buat bikin penjelasan yang lainnya lagi gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Anjay. Semoga penjelasan gue semuanya itu bisa masuk dah di kepala kalian buat LSP besok ya. Jadi semangat terus deh. Semoga lulus LSP semuanya. Amin. Kecuali Marcel sih, dia udah lolos. Jadi nggak peduli juga dia.